둥으로 똑똑해. Di episode sebelumnya, Pak Wali Kota mendadak panik dikarenakan Jung Chaebong, Lee Kwang Pyo, Kim Hanul, dan Pak Kwang Yul adalah nama pecandu narkoba palsu yang ditulis sendiri oleh Pak Gong. Anehnya, kertas yang Chang Ho terima dari Pak Wali Kota melalui Miho namanya beda. Di buku menjadi Lee Sang-bong, Ko Haki, Nam Yiso, Jung Min Kyung, dan Kim An Sai. Membuat kita seujon ke setiap pemain. Terlepas dari semua itu, Chang Ho kini semakin percaya diri. Semua tahanan sepenuhnya mendukung si tikus besar. Sesampainya di penjara Gucheon, Pak Wali Kota kebetulan bertemu dengan Chang Ho. Dia pun meminta polisi untuk membiarkannya bicara sebentar dengan Chang Ho. Namun sayangnya, Pak Pak melarangnya untuk bicara dengan siapapun termasuk Pak Wali Kota. Tak disangka, pengunjung yang menunggu Chang Ho yang tak lain dan tak bukan itu adalah Pak Gong bersama 3 anteknya, yang sudah tidak sabar kalau Chang Ho akan menyebutkan nama kliennya, yang dihadiri juga oleh Pak Wali Kota. Pak Gong bersama ketiga temannya sangatlah percaya diri jika Chang Ho akan menyebutkan nama pecandu narkoba yang palsu. Berbeda dengan Pak Wali Kota yang diliputi dengan kegelisahan dan kecemasan, takut Chang Ho menyebutkan nama klien itu. Secara mengejutkan, Chang Ho menyebutkan nama yang sama dengan Pak Gong. Siapa kliennya itu? Yakni Oh Chang So, Hong Seok-wan, Cho So-yun, Pak Garam, dan Lucas Martin. Sontak saja semuanya menjadi terkejut bahwa memang benar Chang Ho adalah si tikus besar penipu jenius di dalam sejarah. Bahkan Pak Gong salah menyebutkan nama yang seharusnya Lucas Martin pakai S. Semua tahanan sangatlah gembira jika Chang Ho menang. Pak Gong terus menanyakan di mana keberadaan uangnya yang diambil oleh Chang Ho. Sayangnya Chang Ho meragukan Pak Gong bahwa dia butuh pembuktian jika memang benar kalau si tikus besar mengambil uangnya itu. Tentu saja Pak Gong sudah mempunyai rencana bersama Pak Choi. Dia telah menangkap Peter Hong yang merupakan saksi kunci dalam peristiwa penipuan besar tersebut. Peter Hong terus diinterogasi oleh Pak Choi tentang awal mula dia mengenal si tikus besar. Sekitar 5 tahun lalu di mana dia sangatlah terpuruk keterlibatannya dalam kasus penipuan dan dipecat dari pekerjaannya. Karirnya pun hancur dalam hitungan detik, sampai akhirnya Peter Hong memutuskan akan mengakhiri hidupnya dengan lompat ke sungai. Mendadak di detik-detik krusialnya, si tikus besar menghubunginya bahwa dia akan berinvestasi di perusahaannya. Tanpa bertemu ataupun berkenalan dengan si tikus besar, Peter Hong pun tak ambil pusing dengan semua itu. Dia menerima surat dari si tikus besar yang mempunyai simbol tertentu. Sejak mengikuti arahan dan instruksi dari si tikus besar, mendadak karirnya meroket, sehingga dia ditugaskan ke forum NR. Namun, Peter Hong tak pernah melihat sosok si tikus besar yang memerintahnya. Tapi dia pernah sekali bertemu dengan si tikus besar, itu juga tidak pernah diperlihatkan wajahnya, dan hanya memberikan surat yang mempunyai simbol tertentu, ciri khas dari si tikus besar. Tak disangka, Pak Choi menyuruh Peter Hong untuk bersaksi palsu bahwa Chang Ho adalah si tikus besar yang memerintahnya selama ini, walau Peter Hong tak pernah melihatnya. Jika Peter Hong bersaksi sesuai Pak Choi, maka dia akan terbebas dari masa hukumannya atas keterlibatannya dengan si tikus besar. Tentu saja Peter Hong mulai ketakutan bahwa si tikus besar mempunyai organisasi paling menakutkan jika dia bersaksi mengikuti instruksi Pak Choi. Sementara Pak Gong sempat mencurigai jika Pak Wali Kota mungkin adalah si tikus besar yang menipu Pak Gong. Tentu saja kecurigaan itu langsung dibantah olehnya bahwa Pak Wali Kota bukanlah si tikus besar yang dimaksudkan oleh Pak Gong. Kemudian Chang Ho akhirnya bertemu dengan Peter Hong. Mendadak Peter Hong sangatlah ketakutan melihat wajah Chang Ho. Di saat Peter Hong akan bersaksi, mendadak alarm berbunyi menandakan dia harus disuntik insulin karena mempunyai penyakit diabetes. Naasnya Peter Hong mulai kejang-kejang dan mengeluarkan busa seperti apa yang dilakukan si tikus besar kepada tahanannya waktu itu, yang diracun dengan sianida. Semuanya pun menjadi terkejut dengan semua itu. Tetapi Chang Ho memiliki tatapan yang sangat misterius. Peter Hong pun dinyatakan mati. Kini Pak Gong mencurigai jika Miho mungkin adalah orang yang paling berbahaya nomor 2 setelah Chang Ho. Sementara itu, si ibu-ibu terus menonton Bu Juhe di TV. Dia teringat dahulu Profesor Seo memintanya untuk membuatkan kalung salib.
karena dia seorang pengrajin perhiasan. Waktu itu, Profesor Seo memberikan kartu memori pada si ibu untuk dimasukkan ke dalam kalung salib tersebut. Kemungkinan besar kalau makalah tersebut kini berada di kalung salib yang dipakai oleh Bu Juhe. Miho yang melihat pun mencoba menegurnya, tapi tak direspon olehnya. Si ibu itu menyadari jika mengetahui bahwa makalah itu berada di tangan Bu Juhe. Tak lama, Pagong meminta Miho untuk bertemu dengannya. Pagong berterus terang bahwa Changho adalah si tikus besar. Dia juga bertanya akan menjual berapa makalah tersebut. Mungkin yang dia pikir Miho menyimpan makalah tersebut. Tentu saja Miho pun berpura-pura bahwa dia tidak akan menjualnya sama sekali. Di samping itu, Pak Wali Kota mendengar semua pembicaraan mereka tanpa diketahui oleh Miho. Mendadak raut wajah Miho berubah setelah pengakuan Pagong yang terus menyudutkan suaminya si tikus besar. Bahkan Miho tak takut dengan peringatan Pagong dengan menyimpan makalah itu sangatlah berbahaya. Tak disangka setelah pertemuan itu, Miho langsung menghubungi Pak Wali Kota bahwa dia baru saja bertemu dengan Pagong. Tanpa sepengetahuan Miho, Pak Wali Kota juga ada di sana. Dia terus membeberkan pertemuannya tadi dengan Pagong pada Pak Wali Kota, yang dimana Pagong mempercayai jika Changho adalah si tikus besar, serta daftar nama yang diberikan Pak Wali Kota menyelamatkan nyawa Changho. Miho pun sangatlah berterima kasih pada Pak Wali Kota. Meski sudah mengetahui kebenarannya, tak membuat Pak Wali Kota memberitahukan Miho tentang kebenaran yang sebenarnya, jika Changho benar-benar si tikus besar. Singkat cerita, Ayah Go bersama Sung Sik menemukan sesuatu tentang latar belakang Profesor Seo selalu pergi memancing. Mereka berdua menemukan informasi yang mencengangkan di mana Profesor Seo tak sendirian pergi ke tempat pemancingan. Profesor Seo selalu didampingi wanita yang bukan istrinya, tetapi adalah selingkuhannya yang selalu bermesraan. Pajung pun harus gigit jari, di mana dia kalah taruhan dengan Changho. Lalu Changho pun meminta Papak untuk tak mengganggunya karena mungkin akan membuat masalah dan menginginkan ruangan VIP yang dipakai oleh ketiga pejabat VIP, serta akan membuat pesta di aula tempat makan. Semuanya sangatlah membanggakan si tikus besar atas kemenangannya, termasuk Payang. Tak lama kemudian Changho bertemu dengan ketiga pejabat VIP. Changho meminta mereka untuk mengakui jika mereka adalah komplotan dalam pembunuhan Profesor Seo. Jika tidak, mereka bertiga akan mati. Tentu saja peringatan Changho tidak ditanggap oleh mereka dan tak menganggapnya serius. Kini Changho akan memulai semua rencana untuk membuat mereka ketakutan dengan cara mengikuti si tikus besar. Semua orang yang mengikuti Changho terus disorak-sorak dengan ketua sel yang baru, paling berbahaya di penjara Gucheon. Di malam harinya, Changho menyempatkan berdoa dulu sebelum melakukan aksinya untuk meneror ketiga pejabat VIP. Dimulai dengan Pali, membuatnya pingsan dan halusinasi berlebihan dengan Changho mencongkel jantungnya. Tetapi itu semua hanyalah pengaruh obat yang membuat dirinya halusinasi berlebihan. Selanjutnya dimulai dengan Pajung yang lagi enak-enaknya sambil udut. Mendadak disetrum. Dan yang ketiga yaitu Pahan dibawa oleh Changho seperti awal mula dirinya baru pertama kali dimasukkan ke sel tahanan, tetapi disiksa oleh ketiga pejabat VIP. Di tempat ini Changho disiksa dan dianiaya oleh mereka secara tak manusiawi. Kali ini Changho meminta Pahan untuk mengakui di persidangan. Terlebih Pahan hanyalah menyetir mobil dan tidak menyentuh Profesor Seo ketika di mobil itu. Jika dia menolak, dia akan diperlakukan sama, di mana Pahan akan digantung sampai benar-benar mati. Jerry yang melihat pun menjadi syok dan ketakutan dengan Changho benar-benar sangatlah mengerikan. Pada akhirnya Pahan akan mengakui semua kejahatannya. Beruntung nyawanya pun masih selamat. Kemudian Pak Wali Kota mengunjungi Changho. Dia tak butuh penjelasan apapun mengenai Changho adalah si tikus besar. Tetapi dia mengajukan pertanyaan sejak kapan Changho melibatkan dirinya dengan semua rentetan peristiwa itu. Seperti boneka yang dikendalikan oleh Changho. Dengan raut wajah yang berbeda dari sebelumnya yang selalu dianggap bodoh dan tidak berkompeten. Changho memutarbalikkan fakta bahwa Pak Wali Kota itu yang menyeretnya menjadi seperti ini. Pak Wali Kota tak habis pikir dengan semua itu dan apa alasan Changho terus berbohong, serta bersandiwara pura-pura bodoh dan polos. Tapi Changho berkata bahwa orang yang menganggap diri mereka sang predator mengejarnya akan Changho bunuh dan dikulumatkan.
Pak Wali Kota memberitahu Chang Ho bahwa Miho di luar sana terus berjuang untuk menyelamatkan Chang Ho. Sayangnya, Chang Ho sangatlah berubah lebih menyeramkan dari sebelumnya, serta tidak boleh memberitahu Miho yang sebenarnya. Sementara itu, Bu Dokter diam-diam menyuntikkan sesuatu ke setiap pasien di bangsal kanker. Melihat ada yang janggal, Miho mencari tahu bahwa malam ini tidak ada tes darah sama sekali. Miho pun merasa aneh dengan semua itu. Dia pun mengikutinya kemana Bu Dokter pergi di tengah malam dan masuk ke salah satu ruangan pusat inovasi. Tak disangka ketika Miho memasuki ruangan itu, mendadak Bu Dokter menghilang dengan misterius. Tak ada jejaknya sama sekali di ruangan persediaan. Namun naasnya, aksi Miho ketahuan oleh Bu Juhe yang melihatnya masuk ke ruangan persediaan secara diam-diam. Bu Juhe pun memperingatinya bahwa Miho tak boleh melewati batasnya. Jika dia kembali melanggarnya, Bu Juhe tak segan akan memecatnya. Akan tetapi, ada yang aneh dengan ruangan tersebut, seperti ada ruangan rahasia. Chang Ho pun sudah mengetahui jika Pak Gong bertemu dengan istrinya. Awalnya Pak Gong meremehkan Chang Ho yang mungkin tidak bisa berbuat apa-apa di luar sana. Pak Gong meminta Chang Ho untuk tak mengganggu teman-temannya lagi. Merasa dicurangi oleh Pak Gong karena tak etis membawa sang istri ataupun keluarga, Chang Ho pun selangkah lebih maju dari Pak Gong. Dia mengirimkan bunga krisantemum yang melambangkan bunga pemakaman untuk memperingati Pak Gong untuk tidak mengganggu Miho kembali. Jika melanggar, Chang Ho akan mengirimkan hadiah yang paling mengerikan di dunia. Lalu, Chang Ho pun mengajak Payang untuk mengkhianati ketiga pejabat VIP-nya. Awalnya, Payang menolak tawaran dari Chang Ho. Tetapi karena diiming-imingi bahwa Chang Ho akan berinvestasi dalam bisnisnya dan mungkin sebentar lagi Chang Ho akan dibebaskan, mendadak Payang langsung tergiur dengan tawaran tersebut. Di sisi lain, Ayah Go dan Miho dan Sung Sik terus membahas semua peristiwa itu. Kini titik terang mulai terungkap bahwa Profesor Seo mempunyai wanita idaman lain. Tetapi mereka kesulitan dengan Profesor Seo tak mempunyai sosial media sama sekali. Hal yang sama juga terjadi pada Miho, bahwa pusat inovasi memiliki rahasia besar di mana Bu Dokter menghilang secara misterius. Miho kesulitan untuk mencari informasi tersebut karena ruangan itu diawasi CCTV selama 24 jam. Tak lama kemudian Pak Wali Kota menghubunginya meminta untuk bertemu. Pak Wali Kota membeberkan semua rahasia Chang Ho, bahwa kenyataannya Chang Ho memanglah si tikus besar. Sontak saja Miho terkejut dengan semua itu. Miho menganggap kalau Chang Ho hanyalah pura-pura menjadi si tikus besar. Tapi kenyataannya Chang Ho adalah si tikus besar. Chang Ho sudah mengakuinya bahwa dia adalah si tikus besar. Miho pun langsung bersedih dengan perkataan dari Pak Wali Kota. Dalam perjalanannya pulang, dugaan itu semakin kuat dengan Ayah Go memberitahukannya bahwa Chang Ho sudah melunasi semua hutangnya dari rentenir. Miho pun mengingat momen-momen indah saat bersama Chang Ho. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.